Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya part keduanya untuk Microsoft Excel. Di sini kita akan lebih membahas tentang fungsi matematika dalam Microsoft Excel dan fungsi statistika dalam Microsoft Excel. Nah, untuk yang kalian bisa simak itu ada di modul bab 2. Oke, lanjut. Pertama, kita akan pelajari fungsi sum. Tadi yang udah di part 1, Ibu sudah jelaskan untuk fungsi sum itu adalah menjumlahkan pada angka, pada sel, atau range. Nah, tadi udah Ibu jelaskan di part 1 ya untuk fungsi sum. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi SUMIF. SUMIF adalah menjumlahkan data yang bersifat numerik dalam suatu range data dengan kriteria tertentu. Jadi kalau SUMIF itu nanti ada beberapa kriteria. Nah, rumusnya adalah sama dengan SUMIF, kurung buka range, koma kriteria, koma sum, underscore range. Ini akan Ibu jelaskan lebih ke nanti latihan soalnya. Lanjut ke fungsi statistik ya. Fungsi statistik ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi average. Nah, fungsi average itu menampilkan rata-rata dari suatu range data numerik. Nah, rumusnya gimana? Sama dengan average kurung buka angka 1, angka 2, atau kalian bisa langsung drag antara alamat range. Lanjut ke fungsi max. Fungsi max adalah berarti di sini kalau max berarti menampilkan nilai terbesar dari suatu range data numerik. Rumusnya bagaimana? Sama dengan max angka 1, angka 2. Maksudnya ini bisa dikategorikan dengan alamat range-nya langsung. Fungsi min berarti untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu range data numerik. Ya, lanjut kita ke fungsi count. Fungsi count adalah menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari suatu range. Count, kemudian count di sini menghitung jumlah semua jenis data dari suatu range. Oke, yang terakhir adalah COUNTIF. COUNTIF adalah menghitung jumlah sel, ya, menghitung jumlah data yang bersifat numerik yang terdapat pada range tertentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Oke, di sini kita bisa latihan dengan menggunakan Excel yang ada di halaman 46 modul kalian masing-masing. Oke, kalian buka Excel-nya. Kita buka latihannya untuk Excel. Oke, di sini untuk latihan Excel-nya, bentar ya, tunggu sebentar. Oke. Untuk latihan Excel-nya, kalian bisa buka dulu Microsoft Excel kalian masing-masing, kemudian buka modul halaman 46. Nah, di sini sekaligus Ibu mau menjelaskan tentang cara membuat tabel agar lebih rapi. Nah, di situ adalah ada hasil ujian nasional SMKN 3 Cemerlang Klaten. Nah, pertama kita ketik dulu semuanya yang ada di modul itu. Pertama ada nomor, kemudian nama, kemudian ada mata pelajaran, ada langsung di tab-tab aja, nilai, tab ada di, nah habis di bawahnya nilai itu ada teori, kemudian praktik, selanjutnya ada jumlah, dan yang terakhir ada rata-rata. Nah, oke, di situ kemudian ada tabel, ada nomornya, ada namanya. Kita rapihkan dulu pertama hasil ujian nasional itu ada ada di posisi tengah. Kita blok sampai di kolom G, kemudian kalian klik match and center. Dah jadi dia hasilnya langsung di tengah dan menyatukan kolom-kolom yang tadinya tidak bersatu. Kemudian klik lagi match and center. Oke, lanjut kita ke nomor. Nomor itu kita sampingkan ke kiri, ya, yang kecil aja. Nah, nama itu biasanya panjang. Mata pelajaran kita geser.
Nah, ini nilai itu kan ada dua, teori dan praktek. Jadi nilai kita itu satukan dan kemudian klik Merge and Center. Nah, kemudian di sini untuk jumlah rata-rata dan nama mata pelajaran ini kita Merge and Center juga. Jadi biar jadi satu, dua kolom jadi satu. Nah, namanya adalah fungsi Merge and Center. Oke, di sini sampai sini paham ya. Kita blok semua, kemudian kita klik yang tengah, rata tengah, kemudian blok. Oke, hasilnya kita juga blok yang ini. Selanjutnya kita blok sampai yang kita mau. Di situ ada berapa? 1 sampai 5. Oke, kita bikin nomornya dulu. Kalian kalau bikin nomor jangan manual karena Excel. Ketik 1, angka 1, ketik angka 2. Kemudian kalian arahkan tanda panah ini yang plus, kalian klik, kemudian kalian drag ke bawah, tarik ke bawah, lepas sampai warnanya putih dan biru, kemudian kalian cari di pojokan yang ada tanda plus hitam, klik kiri, kemudian tarik ke bawah, kemudian sampai 5 lepas. Oke, silakan diulang ya. Nah, kemudian di sini kalian langsung nulis nama Ambar, kemudian Leoni, ada Sirkam, Budi dan Nanda. Oke, lanjut mata pelajarannya. Di sini ada komputer, bahasa Inggris, kemudian yang terakhir ada akuntansi. Nah, untuk nilai teori di situ ditulis 80, 70, 75, 90 dan terakhir 80. Kemudian ada nilai praktek 90, 90, 90, 80 dan terakhir 70. Nah, terus kita kan udah bikin kolom kayak gini, langsung kalian blok semua, kemudian kalian cari di samping sini ada tabel, kalian pilih yang all borders. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya itu ada nilai tertinggi, bawahnya lagi nilai terendah, terus ada jumlah siswa yang ikut. Nah, ini nanti yang akan kalian bikin rumus. Jumlah siswa yang memiliki nilai. Terus bawahnya ada jumlah peserta komputer. Sorry, ini ada salah komputer. Nah, terus bawahnya ada jumlah peserta. Kalian nanti ketik sendiri di rumah untuk latihan bahasa Inggris. Dan yang terakhir jumlah peserta akuntansi. Walaupun sudah ada di sini, gampang banget kalau misalnya nggak perlu pakai rumus. Cuman permasalahannya adalah nanti apabila datanya itu lebih dari 5. Ya, kalau lebih dari 5 bagaimana? Nah, itu yang akan kalian gunakan rumus. Nah, ini kita merge and center semua, boleh. Ya, jadi biar ada 2 kolom jadi 1. Kan enak tuh 2 kolom jadi 1. Selanjutnya, kalau misalnya kalian pengen rata kiri, tinggal di blok semua, kemudian rata kiri. Oke, di sini langsung kita bikin tabel kedua. Klik di sini, kemudian tabel yang selanjutnya itu cuma 1. Oke, berarti kayak gini. Ya, sip. Kita langsung masuk ke jumlah. Untuk menghitung jumlah, kalian bisa menggunakan rumus sum. Nah, di sini kalian ketik sama dengan dulu, kemudian sum. Nah, menjumlahkan apa sih? Teori dan praktek. Berarti kalian langsung blok aja dari mana? Dari D5 ke E5, sorry ya, kemudian kurung tutup, enter, 170.
hasilnya. Nah, kalau misal datanya banyak, nggak perlu nulis